Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emi Nur Syamsi, perwakilan dari kelompok 5. Nah, di sini kami sebagai kelompok 5 ingin membawakan materi tentang pengelolaan masalah, di mana pada pembahasan pertama dibawakan oleh rekan saya yang bernama Rika Elvina Darwis, dan pemateri yang kedua saya sendiri Emi Nur Syamsi, dan pemateri yang ketiga Ahmad Nur Fausan. Untuk lebih lanjut, mari kita saksikan presentase berikut ini. Dalam pengelolaan masalah, materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu bagaimana orang, proses, dan kontinum produk dalam tim manajemen. Jadi ada 2 tahap proses e-learning, yaitu pengembangan dan penyampaian konten dan pemeliharaan. Ya, dalam mengelola e-learning melibatkan yaitu pengelolaan proses pengembangan konten e-learning dan mengelola pengiriman dan pemeliharaan e-learning. Jadi yang pertama, orang-orang. Jumlah individu yang terlibat dalam berbagai tahapan proyek e-learning yaitu dapat bervariasi. Jika proyeknya besar, maka dibutuhkan keterlibatan berbagai individu. Baik proyek kecil maupun menengah juga membutuhkan keterlibatan individu sesuai dengan peran masing-masing. Kemudian proses. Jadi proses e-learning memiliki tahapan perencanaan, desain, pengembangan, evaluasi, pengiriman, dan pemeliharaan. Jadi evaluasi formatif disertakan dalam proses e-learning. Individu yang terlibat dalam tahapan proses e-learning harus memiliki komunikasi yang baik satu sama lain dan merevisi materi yang diperlukan. Selanjutnya yaitu produk. Jadi produk dari proses e-learning dapat mencakup rencana proyek, storyboard, CD-ROM, dan materi cetak. Kemudian untuk tim manajemen, mengelola proyek e-learning itu membutuhkan pendekatan sistematik dan terintegrasi. Jadi lembaga harus memiliki tim manajemen yang kompeten dan juga bertanggung jawab untuk penganggaran, kepegawaian, pelacakan dari berbagai tugas dan sumber daya e-learning, dan pemeliharaan berkelanjutan dari produk e-learning dan blended e-learning. Selanjutnya yaitu keterampilan manajer proyek. Jadi keterampilan manajer proyek e-learning itu harus mencakup perencanaan, perekrutan, penganggaran, kemudian pengawasan, penjadwalan, penugasan tugas kepada anggota tim, komponen proyek, outsourcing, melakukan pertemuan, presentasi, teknologi, penelitian interpersonal, dan lain-lain. Jadi masalah kritis yang harus dipertimbangkan oleh manajemen untuk memulai proses e-learning yaitu penganggaran, kepegawaian, persyaratan teknologi, lini masa, dan kiriman. Pertama yang akan kita bahas yaitu penganggaran. Proyek e-learning tentunya membutuhkan anggaran, mulai dari desain dan pengembangan, pengiriman, pemasaran, dan pemeliharaan berkelanjutan. Sangat penting untuk mengelola anggaran secara efisien. Dan kemudian selanjutnya kepegawaian. Manajemen harus mencantumkan dengan jelas peran dan tanggung jawab tim e-learning. Manajemen juga harus mengorganisir individu-individu untuk melakukan tugas mereka untuk mencapai tujuan proyek. Kemudian persyaratan teknologi. Manajemen memastikan semua materi e-learning itu dikembangkan mengikuti persyaratan teknologi yang ditetapkan oleh lembaga. Selanjutnya yaitu lini masa. Dalam e-learning, setiap tugas dalam proses merupakan bagian dari keseluruhan proyek. Manajemen juga harus mencantumkan tanggal mulai dan berakhir untuk setiap tugas, dan juga semua anggota harus peka terhadap jadwal proyek untuk tugas mereka masing-masing. Selanjutnya yaitu kiriman. Produk ini dapat dikirimkan ke klien masing-masing sebagai tenggat waktu jadwal. Misalnya produk dari suatu proses desain misalnya adalah papan cerita. Contohnya di akhir proses desain, tim desain harus memberikan
storyboard, yaitu pengiriman terhadap tim produksi. Nah, untuk pembahasan yang kedua, saya akan membahas tentang pengembangan e-learning, di mana terdapat pengelolaan proses pengembangan konten. Pengelola proses pengembangan konten termasuk memberikan tanggung jawab kepada individu selama berbagai tahap proses dan pengawasan seluruh proses pengembangan. Nah, yang pertama, saya akan membahas tentang situs pengembangan dan instruksi. Pada situs pengembangan, individu yang terlibat di dalam proses pengembangan konten akan mengakses situs ini dengan nama pengguna dan sandi mereka. Jadi, di akhir proses pengembangan konten, situs pengembangan dapat dihentikan. Kemudian, pada situs instruksi dan informasi berisi kursus dan informasi, situs ini terbuka untuk pengunjung. Namun yang dapat mendaftar itu kurang lebih hanya siswa yang dapat mengakses kursus dengan nama pengguna dan sandi mereka yang telah dibuat sebelumnya. Yang kedua, peran dan tanggung jawab. Di sini, peran dan tanggung jawab dapat dikategorikan sebagai perencanaan, desain, produk, dan evaluasi, serta pengiriman. Dalam beberapa kasus, manajer proyek mungkin meminta individu untuk mengambil beberapa peran, yang dimana misalnya desainer instruksional dapat membantu selama tahap perencanaan, desain, produksi, dan evaluasi e-learning. Selanjutnya yaitu proses pengembangan. Nah, telah dijelaskan sebelumnya di mana dalam proses pengembangan konten e-learning, di sini kita melibatkan beberapa tahap. Di antaranya yaitu tahap perencanaan desain, tahap desain pengembangan, dan evaluasi. Di sini, setiap individu yang terlibat dalam berbagai tahapan proses e-learning harus berkomunikasi dengan baik. Pertama yaitu tahap perencanaan, harus mengembangkan rencana yang dimana dinamakan dengan rencana proyek, dan menganalisis berbagai aspek orang, proses, dan produk yang terlibat di dalam inisiatif e-learning. Jadi di sini dalam tahap perencanaan, tim membuat proyek yang secara jelas mengidentifikasi orang, proses, dan produk dari setiap tahapan. Dari setiap tahapan e-learning. Selanjutnya yaitu tahap desain. Desain instruksional memiliki pengetahuan di mana membahas tentang bagaimana menggunakan berbagai atribut dan sumber daya internet dan teknologi digital untuk merancang kegiatan e-learning. Nah, berdasarkan konten, kita dapat menggabung beberapa strategi dan teknik instruksional yang dianggap sesuai untuk audiens target. Selanjutnya yaitu tahap produksi. Pada tahap produksi, tim produksi membuat kursus online dari papan cerita kursus yang dikembangkan selama tahap desain. Di sini koordinator produksi harus memastikan timeline untuk semua kiriman. Pada tahap ini terdapat dua bagian, di mana yang pertama situs dukungan proyek untuk pengembangan konten, yang kedua situs manajemen pengetahuan. Selanjutnya tahap evaluasi. Nah, pada tahap ini dilakukan bertujuan untuk meningkatkan keefektifan materi e-learning, di mana terdapat beberapa jenis evaluasi, di antaranya formatif dan summatif. Evaluasi formatif
yaitu meningkatkan produk e-learning yang sedang dikembangkan, sedangkan evaluasi sumatif dilakukan untuk melakukan penilaian akhir terhadap produk e-learning. Dan ada juga evaluasi prototipe. Ini dilakukan untuk menentukan keefektifan desain kursus secara keseluruhan. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu pengiriman dan pemeliharaan e-learning. Di sini semua materi kursus online harus dapat diakses oleh pelajar kapan saja dan di mana saja. Semua materi kursus tambahan seperti CD, DVD, kaset audio, dan video beserta buku paket kursus harus diberikan kepada peserta didik. Tim D dan M memelihara sistem manajemen LIM atau LMS dan basis data, memberikan dukungan teknis kepada siswa, instruktur, dan staf pendukung, serta mengelola akun penggunaan LMS dan keamanan jaringan, dan mereka juga bertanggung jawab untuk menduplikasi dan mendistribusikan materi pembelajaran serta memasang dan memelihara kursus. Selanjutnya yaitu pembaruan berkelanjutan dan pemantauan lingkungan e-learning. Pembaruan dan pemantauan berkelanjutan yaitu bagian utama dari proses pemeliharaan e-learning. Jadi, individu yang terlibat di dalam pemeliharaan harus terus memperbaharui materi e-learning secara teratur. Mereka juga harus memeriksa apakah semua tautan dan sumber daya aktif. Nah, untuk pembahasan terakhir yang ingin saya sampaikan yaitu mengenai tindakan keamanan. Langkah-langkah keamanan termasuk kontrol akses dan kerahasiaan informasi. Tidak ada instruksi yang kebal dengan peretas. Jaringan akademis dapat menjadi sasaran peretas jika mereka tidak memiliki keamanan. Dan ada penawaran kursus. Pada penawaran kursus ini dibahas dalam kaitannya dengan dan semua kursus e-learning dan campuran yang ditawarkan oleh akademik. Pada bagian penawaran ini ada beberapa yang harus dipahami, diantaranya yaitu distribusi informasi dan tahap instruksi. Dalam sebuah perusahaan yang ingin mengembangkan sebuah e-learning, memiliki peran dan tanggung jawab individu masing-masing. Nah, seperti di bawah ini. Contohnya seperti direktur. Direktur bertanggung jawab mengarahkan inisiatif e-learning. Dia mengembangkan rencana dan strategi e-learning. Yang kedua itu ada proyek pengelola atau pengelola proyek. Di sini bertanggung jawab mengawasi keseluruhan proses e-learning termasuk desain produksi, pengiriman, evaluasi, penganggaran, penyusunan staf, dan penjadwalan. Dia juga bekerja dengan koordinator dari berbagai tim di e-learning. Yang ketiga itu pengembang bisnis. Bertanggung jawab mengembangkan rencana bisnis, rencana pemasaran, dan rencana promosi. Pengembang bisnis juga bertanggung jawab mengkoordinasikan kemitraan strategis internal dan eksternal. Yang keempat itu ada konsultan atau penasehat. Di sini bertanggung jawab memberikan nasihat dan layanan ahli dan independen selama berbagai tahap e-learning. Ada juga riset dan desain koordinator. Di sini bertanggung jawab mengkoordinasikan penelitian e-learning dan proses desain, memberitahu tim manajemen dan desain tentang data terbaru yang berkaitan dengan penelitian dan aktivitas pembelajaran online. Yang kedua itu konten atau subjek ahli materi. Di sini bertanggung jawab menulis konten kursus dan meninjau materi kursus yang ada untuk akurasi dan kemutakhiran. Yang selanjutnya itu ada desainer instruksional. Di sini bertanggung jawab memberikan konsultasi tentang strategi dan teknik instruksional,
untuk konten dan sumber e-learning, membantu memilih format pengiriman dan strategi penilaian untuk e-learning. Selanjutnya ada desain antarmuka. Bertanggung jawab atas desain situs, navigasi, aksesibilitas, dan pengujian kegunaan. Bertanggung jawab untuk meninjau desain antarmuka dan materi konten agar sesuai dengan pedoman aksesibilitas. Misalnya dari American Disability Act atau disingkat ADA. Yang selanjutnya itu ada spesialis evaluasi. Di sini bertanggung jawab atas desain dan metodologi evaluasi dan penilaian, melakukan dan mengelola penilaian siswa dan evaluasi lingkungan e-learning. Selanjutnya ada produksi koordinator atau koordinator produksi, bertanggung jawab mengkoordinasikan proses produksi e-learning. Selanjutnya ada integrator kursus. Di sini bertanggung jawab untuk mendapatkan semua bagian dari e-learning, misalnya halaman web, ruang obrolan, update Java, e-commerce, dan lain-lain. Bekerja bersama di bawah sistem manajemen pembelajaran. Selanjutnya ada programmer. Di sini bertanggung jawab program pelajaran e-learning mengikuti storyboard yang dibuat dalam proses desain. Selanjutnya ada editor, bertanggung jawab meninjau materi e-learning untuk kejelasan, konsistensi gaya, tata bahasa, ejaan, referensi yang sesuai, dan informasi hak cipta. Selanjutnya ada pengembang multimedia. Di sini bertanggung jawab untuk membuat objek pembelajaran multimedia seperti audio, video, animasi 2 dimensi dan 3 dimensi, simulasi, dan lain-lain. Yang selanjutnya itu ada juru potret atau videographer. Bertanggung jawab atas fotografi dan video yang terkait dengan konten e-learning, memandu desain, produksi, dan penyimpanan yang bermakna dari objek pembelajaran dengan mengikuti standar yang diakui secara internasional. Selanjutnya, kualitas asuransi. Di sini bertanggung jawab atas kendali mutu dalam e-learning. Yang selanjutnya ada subjek pilot, bertanggung jawab peserta dalam pengujian percontohan e-learning. Selanjutnya ada koordinator pengiriman. Di sini bertanggung jawab mengkoordinasikan pelaksanaan kursus dan sumber daya e-learning. Selanjutnya administrator sistem atau sistem administrator, bertanggung jawab mengelola server LMS, akun pengguna, dan keamanan jaringan. Selanjutnya ada server database programmer. Ini bertanggung jawab atas pemrograman terkait server dan database, terutama untuk melacak dan merekam aktivitas peserta didik. Selanjutnya ada kursus online koordinator, bertanggung jawab sebagai instruktur atau pelatih, mengajar kursus online, mengkoordinasikan staf instruksional dan pendukung untuk kursus online. Selanjutnya ada asisten instruktur, bertanggung jawab membantu instruktur atau pelatih dalam instruksi. Selanjutnya ada tutor. Tutor bertanggung jawab membantu peserta didik dalam tugas belajar. Selanjutnya ada diskusi fasilitator. Di sini bertanggung jawab memoderisasi dan memfasilitasi diskusi online atau moderator. Selanjutnya ada pelayanan pelanggan. Pelayanan pelanggan bertanggung jawab memberikan bantuan umum dan poin ke layanan dukungan yang sesuai berdasarkan kebutuhan khusus pelanggan. Dukungan teknis spesialis. Dukungan teknis spesialis bertanggung jawab menyediakan bantuan teknis yang terkait dengan perangkat keras dan perangkat lunak. Selanjutnya ada layanan perpustakaan. Layanan perpustakaan interaktif bagi peserta didik yang dapat mengajukan pertanyaan kepada pustakawan tentang penelitian mereka baik secara askronos maupun secara real-time melalui internet. Selanjutnya ada layanan konseling. Layanan konseling bertanggung jawab memberikan bimbingan tentang keterampilan belajar, disiplin diri, tanggung jawab untuk belajar sendiri, manajemen waktu, dan manajemen stres. Selanjutnya ada administratif jasa. Di sini bertanggung jawab sebagai layanan administrasi termasuk penerimaan jadwal dan lain-lain. Selanjutnya ada layanan pendaftaran. Layanan pendaftaran bertanggung jawab atas proses pendaftaran yang efisien dan amanah
dan aman untuk e-learning. Dan terakhir adalah pemasaran. Pemasaran bertanggung jawab untuk memasarkan penawaran e-learning. Nah, itulah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.